Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang definisi dari sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijayanto, sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Yang kedua, menurut Jogianto, sistem informasi manajemen itu atau Management Information System merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, menurut George M. Scott, di mana sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional. Dan yang keempat, menurut Barry E. Tussing, sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen juga biasa dikenal dengan sebutan Management Information System, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen merupakan sumber informasi, termasuk hal-hal penting untuk mengambil sebuah keputusan. Pengolahan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal apabila Anda menggunakan sistem informasi manajemen. Dalam segala aspek kehidupan, manajemen itu perlu diterapkan. Bahkan dalam organisasi yang paling kecil sekalipun, layaknya individu dan juga keluarga. Terlebih bagi sebuah organisasi yang lebih kompleks seperti perusahaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan seorang manajer adalah terkait pengelolaan kegiatan serta data. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional sebuah organisasi. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan, seperti
sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam sebuah database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. SIM dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sehingga, singkatnya SIM adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bentuk dari sistem ini adalah perangkat lunak berbasis komputer, seperti yang paling sederhana adalah lembar Excel hingga platform yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam sebuah organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Jika tidak memiliki informasi yang relevan maupun tidak terverifikasi, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitas akan menurun. Oke, ada beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam sebuah bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang kita telah ketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada sebuah manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Dalam sistem ini juga menyimpan sebuah histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data ataupun database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang, beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasi tiap departemen dengan baik. Nah, SIM ini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi akan menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang
dalam sebuah departemen yang satu dengan departemen yang lain dalam pertukaran informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Di mana pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung keputusan atau kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Yang kedua, manfaatnya adalah mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan juga pengarahan dari pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk sebuah hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam mendelegasikan tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan tepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa yang akan datang. Selanjutnya, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja sumber daya manusia yang ada menjadi lebih meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Dengan bantuan SIM, bisnis Anda menjadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sebuah sistem. Nah, singkatnya, manfaat dari sistem informasi manajemen itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan ataupun koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam sebuah organisasi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi, di mana sistem ini dibutuhkan oleh sebuah manajemen. Dalam sistem informasi manajemen, terdapat 5 komponen yang meliputi: yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti, sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Komponen selanjutnya yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya ini adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja, baik secara periodik maupun secara rutin. Komponen selanjutnya adalah sistem pencarian, di mana sistem pencarian ini adalah komponen yang memberikan beragam informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bentuk sistem pencarian ini tidak terstruktur, tetapi penting untuk mengambil sebuah keputusan. Komponen selanjutnya adalah sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan sebuah data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Komponen yang terakhir adalah manajemen data. Manajemen data ini adalah komponen yang di dalam sistem informasi memberikan kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan juga mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Kemudian, kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen itu sendiri. Untuk memperjelas bahwa manajemen sistem informasi ini ada beberapa contoh yang diterapkan dalam bisnis. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh sebuah perusahaan besar. Namun, perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP ini. ERP ini biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, contohnya Supply Chain Management atau SCM, di mana sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku mulai dari bahan pemasok, produsen, pengecer sampai ke konsumen terakhir. Selanjutnya ada Transaction Processing System atau TPS, di mana Transaction Processing System ini adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar atau transaksi yang banyak dan juga rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dan satu perusahaan
dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di sebuah perusahaan. Contohnya, seperti penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran setiap harinya. Selanjutnya, ada Knowledge Work System. Sistem informasi Knowledge Work System ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi ataupun entitas. Selanjutnya adalah Information Management System. Information Management System ini berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuat keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS, seperti e-procurement. Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam sebuah perusahaan. Contoh sistem informasi manajemen yang satu ini adalah link elektronik. Selanjutnya adalah Expert System dan Artificial Intelligence. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI ini adalah sistem jadwal mekanik. Selanjutnya ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS hampir sama dengan DSS. Bedanya, GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government. Selanjutnya ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas peranan mendasar teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Penggunaan IT dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan IT ini haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut. Apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, sehingga dalam penerapan IT dibutuhkan orang yang handal, yang dapat berjalan dengan baik. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah fungsi operasional. Nah, fungsi ini akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping. Telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Selanjutnya ada fungsi monitoring dan kontrol, yang mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embed di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran
yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sebuah atau sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan juga berinteraksi. Selanjutnya, kita akan membahas peran penting teknologi informasi dalam sebuah bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada sebuah perusahaan, baik di bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan, serta secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce atau e-dagang. Atau perdagangan elektronik atau e-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan WWW, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data ataupun database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran elektronik untuk e-dagang ini. Nah, peran pentingnya teknologi dalam dunia bisnis diantaranya adalah mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok, dan juga pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimil untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau chatting, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, peranannya adalah memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. Selanjutnya, peran pentingnya adalah manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis Anda. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis
dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Selanjutnya, peran pentingnya adalah sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, serta pelaksanaan taktis dari strategi itu sendiri. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaikan. Manajer dapat melacak sebuah penjualan setiap hari, yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan ataupun mengurangi biaya item. Selanjutnya, peran pentingnya adalah Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relations Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan, karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun menjadi tenang, karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Peran penting teknologi dalam bisnis yang terakhir adalah aktivitas bisnis itu selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kreativitas, kegigihan, dan juga pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu, yang pertama, menggantikan peran manusia, yaitu maksudnya dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas ataupun proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas ataupun proses itu sendiri. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas ataupun proses. Selanjutnya, sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, sebagai infrastruktur pendidikan tentunya. Selanjutnya,
sebagai sumber bahan ajar, di mana teknologi informasi ini dapat kita gunakan sebagai bahan ajar untuk kita pelajari dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Tentunya, teknologi informasi ini akan menjadi alat bantu dan fasilitas dalam dunia pendidikan untuk penyampaian pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah sebagai pendukung manajemen pendidikan. Selanjutnya, sebagai sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir adalah controlling pada smartphone. TI pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan, seperti halnya pembelajaran berbasis komputer. Contohnya, yaitu penerapan ujian nasional yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Sekarang juga sudah ada proses CBT untuk masuk dalam sebuah kampus saat awal pendaftaran, ataupun yang lainnya juga. Berbagi hasil penelitian lagi contohnya. Berbagai hasil penelitian melalui akun blog atau LIPI ataupun Kemendikbud ataupun sebuah jurnal. Selanjutnya, konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya yaitu menanyakan segala sesuatu hal melalui WhatsApp ataupun email oleh pakar-pakar melalui internet itu sendiri. Kemudian ada juga perpustakaan online. Contohnya adalah perpusnas.go.id ataupun perpustakaan-perpustakaan kampus yang sekarang sudah online. Kemudian ada diskusi online. Contohnya seperti kaskus.com dulu. Kemudian ada e-learning pastinya. Penerapan TI ini contohnya bisa kita lihat di e-learning sebuah kampus kita sendiri. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan teknologi informasi di dalam sebuah pendidikan. Yang pertama, dalam bidang kelebihan teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik berada dalam suatu ruangan. Nah, itu adalah kelebihan TI di bidang pendidikan. Selanjutnya, kekurangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Di antaranya adalah penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kemudian, tentunya penggunaan internet ini akan lebih mahal dengan adanya kuota data yang diperlukan. Selanjutnya, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Karena adanya perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan ini, orang fokus ke teknologi atau ke gadgetnya masing-masing. Jadi, akan berkurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Yang terakhir, beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Selanjutnya, kita akan membahas kategori Manajemen Information System atau MIS. Sistem informasi manajemen memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Business Intelligence System atau BIS. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan EIS, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakan BIS. Selanjutnya adalah Executive Information System atau EIS. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi.
Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, bisnis analisis, dan tim penjualan akan sering menggunakan sistem CRM ini. Selanjutnya adalah Salesforce Automatic System atau SFA. Komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan atau tracking, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesanan atau order. Selanjutnya adalah Financial Accounting System atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Selanjutnya ada Knowledge Management System. Sebuah layanan pelanggan dapat dimanfaatkan Knowledge Management System untuk menjawab setiap pertanyaan, serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah Marketing Information System atau MKIS. Tim pemasaran atau marketing menggunakan MKIS untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah Supply Chain Management atau SCM. Contoh perusahaan yang menggunakan SCM adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai dari pengembangan atau awal pengembangan hingga proses pengiriman dan distribusi produk. 9. Ada Transaksi Processing System atau TPS. Point of Sale atau POS juga termasuk ke dalam TPS, di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan ataupun yang lainnya dalam mencari hotel atau tempat penginapan secara cepat dan berkualitas. Tugas seorang karyawan di sini adalah menggunakan data sebaik mungkin untuk melaporkan tren penjualan secara bertahap. Yang terakhir ada Human Resource Management System atau HRMS. Nah, di kategori terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.